Saya tidak melakukan awal, tapi saran tak didengar. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, kita kembali sama-sama melihat berita terbaru gitu ya, yang datang dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Nadiem Makarim ya guys ya, yang ditangkap atas dugaan praktik korupsi. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke video yang pertama. Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun. Ini adalah berita terbaru teman-teman. Sebelum hari ini Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi oleh Kejagung. Dan dalam pemeriksaan ini Kejagung mengusut keuntungan yang didapat oleh Nadiem. Untuk kepentingan penyidikan akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari. Buat teman-teman yang tidak tahu, ini adalah kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud periode 2019 sampai 2022. Selama periode tersebut Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Dan yang menjadi permasalahan adalah ini tidak efektif. Dalam kasus ini Kejagung menetapkan 4 orang tersangka, dan atas perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga 1,98 triliun. Kita terus mengawal kasus ini, bagaimana perkembangan dari kasus ini berikutnya. Coba kita lihat komennya ya guys ya. Angkat tangan yang sudah dapat Chromebook udah dapat duluan. Bayangin Chromebook merek Xirex 15 juta per unit. Kurikulum aja diacak-acak. Demi Allah merinding, ini negara kenapa sih nggak berhenti-berhenti berita korupsi? Ya bener banget ya. Makanya itu ya mungkin ya mau disahkan undang-undang perampasan aset supaya nggak ada lagi oknum-oknum yang mau korupsi gitu ya. Tapi ada dugaan bahwa ada markup nih bos. Ya kan? Ada markup dari yang sampai 9,9 triliun itu. Katanya membelinya harganya sekitar 10 juta per unit. Ya. 10 juta per unit. Itu tulisannya. Nah, sebenarnya berapa harganya? Berarti di markup 5 juta gitu ya? Mungkin narasi di dunia internet Per unitnya. bisa kemana-mana. Tetapi bisa diyakinkan bahwa harga segitu tidak mungkin harga laptop Chromebook. Tetapi poin yang terpenting menurut saya adalah di Kemendikbudristek kita memilih jalur pengadaan yang paling aman dari aspek konflik kepentingan. Kami tidak memilih pengadaan untuk penunjukan langsung. Kami tidak memilih pengadaan tender. Kami memilih e-katalog lewat LKPP. Jadi nggak pakai tender? LKPP tidak, bukan tender. Ini namanya e-katalog, yaitu dioperasikan oleh LKPP, yaitu badan terpusat pemerintah yang melakukan semua pengadaan. Sebenarnya tender-tender juga di dalam situ kan? Betul. Ya, mas bukan tender sebutannya apa? Pitching. Iya, harga. jadi kayak seperti e-katalog, ada menunya dan lain-lain. Jadi Mas Dedi, poin yang terpenting di sini adalah kenapa kita memilih Kemendikbudristek memilih untuk melakukan e-katalog? Karena itu artinya Kemendikbudristek tidak punya kewenangan sama sekali dalam penentuan harga atau dalam mengkurasi penyedia produk sama sekali. Nggak bisa cashback? Tidak bisa Mas. Nggak bisa. Dan memang sengaja karena kita tahu Mas Dedi, kita tahu banget bahwa pengadaan sebesar ini harus dengan transparansi yang maksimal dan nggak boleh ada konflik kepentingan. Seluruh kewenangan untuk harga dan siapa yang boleh menawarkan produk tidak ada di Kemendikbudristek sama sekali. Itulah proses e-katalog. Jadi itu poin yang pertama yang sangat penting. Gitu. Di luar itu, nah gimana dengan harga? Nah, dengan harga. Nah sekarang saya jelaskan. Walaupun kita tidak ada Kemendikbudristek tidak ada kewenangan dalam harga, menurut data yang didapatkan, harga berdasarkan pembelian sekitar 1,1 juta laptop dan total anggaran itu sekitar 7 triliun. Sehingga kalau dirata-ratakan itu kisarannya 6 juta, Mas Dedi. 6 juta? 6 juta. Masalahnya 6 juta. Nah, di luar itu, tadi kan Mas Dedi nanya mengenai proses kita, proses pengadaan. Satu hal lagi yang mungkin sangat penting adalah dari awal Kemendikbudristek meminta pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi.
kita meminta dan mendapatkan melalui Jamdatun pendampingan dari awal sampai akhir proses. Aman dong harusnya. Seharusnya aman. Itu makanya saya kaget, Mas Dedi. Terus terang saya kaget waktu mendengar semua berita ini, karena kami kira kami sudah melakukan semua tahap-tahap. Bukan cuman Jamdatun, Mas Dedi. Kita berkonsultasi dengan BPKP, kita berkonsultasi dengan KPPU untuk mengamankan kalau ada unsur monopoli dalam situ. Kok laptop Chromebooknya nggak pernah kelihatan di sekolah-sekolah? Di sekolahan saya SMA tempat kerja dulu ada, di SMK yang sekarang juga ada bantuan Chromebook. Di sekolah saya nggak pernah kelihatan, Bun. Ditaruh di laboratorium, kalau anak-anak mau pakai langsung diajak ke lab. Atau bisa dibawa ke kelas untuk pembelajaran. Siapa yang kesini gara-gara lihat postingan Nadiem ditangkap? Aku. Video selanjutnya guys. Ini ya. Memang kelihatannya Pak Nadiem ini sangat marah gitu ya dari raut mukanya ini. Gimana sih tadi udah bener. Marah, kecewa. Saya tidak melakukan apa-apa. Tuhan akan melindungi saya. Kebenaran akan terungkap. Lah, kok Allah bukannya anaknya dibaptis sih guys? Aku kirain Pak Nadiem ini bukan orang Islam, karena anaknya kan dibaptis ya. Coba kita lihat komennya. Gue nggak yakin beliau ini korup, ngelihat rekam jejak beliau ini. Tenang aja Pak, kebenaran selalu melindungi. Yang jelas waktu dia yang mimpin ancur pendidikan kita. Klarifikasi Nadiem Makarim blunder, sebut Ya, bahwa ini ya. pengadaan laptop sudah dikawal jaksa dari awal. Tapi saran tak didengar. Dari awal Kemendikbudristek meminta Ini ya potongannya guys. pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi. Lalu kenapa bisa ada penyidikan seperti ini? Jadi gini, pengadaan laptop yang diklaim telah dikawal jaksa sejak awal, ternyata kini jadi polemik. Kejaksaan Agung melalui Jamdatun menegaskan, tim teknis merekomendasikan sistem operasi Windows untuk pengadaan laptop. Tapi apa yang terjadi? Rekomendasi itu diabaikan. Alih-alih Windows, yang dibeli justru Chromebook. Kejagung tak hanya mendampingi, tapi juga memberi saran. Sayangnya, saran itu seperti angin lalu. Apa alasan dibalik perubahan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang merugikan ini? Ya ini guys ya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk Tapi tetap aku kritis. pribadi ya guys ya masih yakin Namun kalau Pak Nadiem adil. ini sebenarnya nggak korupsi. Tidak Aku terburu-buru pribadi ya. dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Ini video selanjutnya ya. Jadi Pak Jokowi itu memang diduga untuk jadikan pengadaan laptopnya Chromebook ini sebagai maharnya Nadiem Makarim menjadi menteri. Yuk kita lihat. Dijadikan pengadaan laptop Chromebook sebagai mahar Nadiem jadi menteri. Guys, lagi-lagi ada isu yang nyeret mantan Presiden Jokowi loh. Kali ini ada dugaan Nggak selesai-selesai kayaknya ya, Pak Jokowi. Laptop Chromebook Kemendikbud. Dicurigai Jokowi itu jadikan proyek pengadaan laptop ini sebagai mahar politik guys, agar Nadiem dijadikan menteri. Dugaan ini disampaikan sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Apalagi Kejagung ungkap Nadiem udah merencanakan pengadaan laptop sebelum dia disahkan jadi menteri. Muslim juga menyarankan agar Kejagung itu ikut memeriksa Jokowi guys. Menurut kalian, apa benar ya korupsi laptop ini ada campur tangan Jokowi? Jokowi diduga Di setiap kasus korupsi mantan menterinya pasti nyeret nama Jokowi. Serius Jokowi terlibat, tapi kok nggak pernah dipanggil? Setiap kasus menteri di sana ada nama Mulyono. Gula Tom Lembong, laptop Nadiem, tinggal nunggu, judul Budi Ari, Haji Yakut, sama Tambang Bahlil. Semuanya pasti ada campur tangan si Mulyono. Nadiem, Ini ya videonya guys. anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai 11 tahun ini, triliun, guys. nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi
presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Pak Nadiem. Kenapa nggak Jokowinya ditangkap juga? Disuruh membesarkan anggaran Pak Nadiem, bukan disuruh korupsi. Ini ya guys ya, detik-detik Kejagung geledah apartemen staf sus Nadiem Makarim terkait korupsi Chromebook hingga hampir 10 triliun rupiah. Waktu zaman Nadiem Makarim ada pembelajar SMP gitu yang belum membaca, miris. Zamannya Jokowi pejabatnya korupsi semua. Ini ya. Didampingi sama Hotman Paris, Kutate ya. Makasih ya. Kalau bisa disampaikan kemarin oleh Kejagung itu bagaimana Pak? Yang ada ini guys, ditahan Kejagung nggak usah jadi tersangka. Bajunya yang itu ya langsung ditangkap. Kata-kata Pak keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, katakan terus Pak, kuatkan diri. Terus Pak, kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Pak Nadiem, terus Pak. Allah tahu kebenaran. Ya, bagus. Hanya itu guys kata-katanya, hanya Allah yang tahu kebenaran. Tapi yang membingungin ini karena kan anaknya dibaptis ya. Jadi saya juga pribadi baru tahu bahwasanya Pak Nadiem Makarim ini Muslim gitu ya, dari kata-katanya Allah bersama kebenaran. Ya guys, mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan see you di berita selanjutnya.